Peringatan keras sang juri terhadap sikap sombong. Sorotan lampu studio yang megah tidak mampu menyembunyikan ketegangan yang memuncak saat para juri memberikan peringatan yang sangat fatal bagi masa depan karier Tasya. Di tengah euforia kemenangan yang seharusnya manis, Tasya justru mendapatkan tamparan keras berupa teguran mengenai sikapnya yang dinilai mulai menunjukkan bibit kesombongan di atas panggung. Para juri menekankan bahwa teknik vokal yang mumpuni akan menjadi sia-sia tanpa dibarengi dengan kerendahan hati yang tulus dari seorang bintang baru. Karier yang baru saja dimulai ini disebut-sebut sedang berada di ujung tanduk jika tidak segera ada perubahan sikap yang signifikan. Pesan ini menjadi peringatan bagi siapa saja bahwa panggung hiburan tidak hanya menilai suara, tetapi juga menilai bagaimana seorang manusia memperlakukan orang lain di bawah gemerlap cahaya lampu. Kutukan karier bagi bintang yang kehilangan etika. Dunia hiburan adalah tempat yang sangat kejam bagi mereka yang lupa daratan setelah meraih popularitas secara instan. Video ini mengulas narasi gelap mengenai beberapa nama besar jebolan Indosiar terdahulu yang perlahan menghilang dari peredaran layar kaca karena dianggap gagal menjaga etika dan perilaku mereka di belakang layar. Disebutkan bahwa pihak stasiun televisi memiliki standar ketat yang tidak mentoleransi adanya kesombongan, sehingga siapapun yang merasa sudah menjadi nomor satu dan mulai meremehkan proses akan segera terdepak secara perlahan namun pasti. Ini adalah sebuah pengingat bahwa nasib Tasya di industri musik Indonesia sangat bergantung pada kemampuannya menjaga hati, bukan hanya menjaga nada. Tanpa adab dan etika yang baik, sejarah menunjukkan bahwa mahkota juara sekalipun tidak akan mampu menyelamatkan karir dari jurang kehancuran. Suara netizen sebagai pengadilan tertinggi yang nyata. Dalam era digital yang transparan, juri yang paling jujur dan kejam bukanlah mereka yang duduk di kursi mewah di depan panggung, melainkan mata dan telinga jutaan netizen yang mengamati setiap gerak-gerik peserta. Netizen dianggap memiliki insting yang jauh lebih tajam dalam menilai kejujuran sebuah penampilan dan karakter asli seorang peserta. Ketidakpuasan publik atas hasil akhir kompetisi mencerminkan adanya ketimpangan antara penilaian formal dengan keinginan pasar yang sesungguhnya. Mata netizen tidak bisa dibohongi oleh skor angka, dan telinga mereka lebih peka terhadap kehangatan jiwa dalam sebuah nyanyian daripada sekadar teknik yang sempurna namun dingin. Kemenangan Tasya di atas kertas justru memicu debat panas karena mayoritas publik merasa suara mereka telah diabaikan dalam penentuan juara yang dianggap sangat tidak masuk akal. Desakan klarifikasi di tengah isu permainan politik. Gelombang protes mengalir deras menuntut Indosiar untuk segera memberikan klarifikasi transparan atas kemenangan Tasya yang dinilai kontroversial. Bahkan nama besar sekelas Raja Dangdut Haji Rhoma Irama ikut terseret dalam pusaran desakan ini untuk memastikan bahwa ajang pencarian bakat tidak dicemari oleh kepentingan politik atau permainan di balik layar. Publik merasa ada ketidakadilan yang sangat mencolok ketika kualitas vokal yang dianggap ngos-ngosan justru bisa mengalahkan talenta yang jauh lebih menggelegar dan berkualitas tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap integritas kompetisi ini kini sedang dipertaruhkan di meja hijau opini publik yang semakin memanas setiap harinya. Tanpa penjelasan yang masuk akal, kemenangan ini hanya akan dianggap sebagai panggung sandiwara yang telah diatur sedemikian rupa demi kepentingan pihak tertentu saja. Anomali popularitas antara juara dan sang idola. Sebuah fenomena yang sangat unik terjadi ketika jumlah pengikut media sosial dan dukungan massa justru lebih memihak kepada mereka yang kalah daripada sang pemenang utama. Perbandingan pengikut Instagram dan TikTok antara Tasya dengan Valen serta April menunjukkan jurang perbedaan yang sangat fantastis. Membuktikan bahwa hati penggemar tidak bisa dibeli dengan gelar juara. Valen dan April yang menyabet posisi kedua dan ketiga justru mendapatkan cinta yang jauh lebih besar dari masyarakat luas di seluruh Indonesia. Realitas ini menunjukkan bahwa popularitas sejati tidak selalu datang dari piala emas, melainkan dari kedekatan emosional dan daya tarik alami yang dimiliki seorang artis. Meskipun Tasya memegang piala juara 1, ia tampak berjuang sendirian di tengah lautan pendukung Valen dan April yang terus bertambah masif di media sosial mereka. Kemenangan moral Valen dan April melalui kerja nyata. Meskipun tidak membawa pulang gelar juara pertama, Valen dan April membuktikan bahwa kualitas mereka jauh melampaui angka peringkat di atas panggung. Jadwal panggung yang sangat padat hingga luar negeri, seperti undangan April ke Taiwan dan kolaborasinya dengan Ivan Gunawan, menjadi bukti nyata bahwa industri lebih memilih kualitas dan daya tarik pasar yang kuat. Mereka tidak membutuhkan validasi dari status juara untuk mendapatkan pekerjaan dan kasih sayang dari masyarakat. Keberhasilan mereka di dunia nyata justru menjadi tamparan bagi sistem penilaian yang dianggap tidak akurat. Popularitas mereka bukan hanya sekadar angka, melainkan aset yang sangat berharga bagi masa depan karir mereka di industri musik dangdut.
Hal ini membuktikan bahwa menjadi idola rakyat jauh lebih menguntungkan daripada sekadar menjadi juara di atas sebuah kertas sertifikat. Kontroversi konser di kota melawan konser di desa. Debat mengenai keramaian penonton saat penyambutan kepulangan para peserta menjadi sorotan tajam yang membandingkan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ada narasi yang menyebutkan bahwa sepinya penyambutan Tasya di Tangsel dikarenakan masyarakat kota sudah terbiasa melihat artis. Namun argumen ini dipatahkan oleh fakta kesuksesan konser Valen dan April. Video ini menegaskan bahwa keramaian massa adalah indikator utama dari adanya pasar dan minat masyarakat terhadap seorang artis, tanpa memandang lokasi geografisnya. Jika seorang artis memang dicintai, orang akan rela datang dari jauh dan mengantre panjang demi melihat idola mereka tampil secara langsung. Narasi tentang orang kampung justru digunakan untuk merendahkan kekuatan basis penggemar Valen dan April yang sebenarnya sangat militan dan menjadi mesin penggerak utama kesuksesan acara final di Akademi kemarin. Cahaya keikhlasan melalui aksi kemanusiaan Valen. Di tengah segala drama perebutan gelar dan hujatan yang ada, Valen justru menunjukkan kelasnya sebagai manusia yang memiliki kepedulian sosial luar biasa tinggi. Konser amalnya di Pamekasan yang berhasil mengumpulkan dana fantastis sebesar 1,35 miliar rupiah menjadi bukti bahwa ia adalah bintang yang bercahaya melalui aksi nyata, bukan sekedar kata-kata. Sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jembatan di Aceh, sebuah tindakan mulia yang langsung membungkam semua kritik negatif terhadapnya. Nama Jembatan Madura di Tanah Aceh akan menjadi warisan abadi dari seorang peserta yang mungkin kalah di panggung kompetisi, namun menang besar di hati rakyat Indonesia. Langkah ini menunjukkan bahwa menjadi selebritas sejati adalah tentang bagaimana memberikan dampak positif bagi sesama, sebuah pelajaran berharga yang sulit untuk ditandingi. Mentalitas baja di tengah badai hujatan publik. Menjadi seorang selebritas di Indonesia membutuhkan mentalitas baja dan ketahanan emosional yang sangat luar biasa untuk menghadapi badai pujian serta makian sekaligus. Video ini memberikan pesan mendalam bahwa siapapun yang ingin masuk ke dunia hiburan harus siap dengan segala konsekuensi, termasuk kehilangan privasi dan menjadi objek pembicaraan jutaan orang. Kasus yang dialami Tasya, Valen dan April adalah contoh nyata betapa kerasnya tekanan yang harus dihadapi oleh anak muda di bawah sorotan lampu kamera yang tidak pernah padam. Mereka dituntut untuk selalu tampil sempurna, menjaga sikap di setiap detik, dan memiliki telinga tebal terhadap setiap hujatan yang masuk ke telinga mereka. Tanpa hati yang lapang dan kesabaran yang ekstra, gemerlap dunia hiburan bisa dengan mudah menghancurkan mental seseorang hanya dalam hitungan hari saja. Harapan baru untuk integritas kompetisi masa depan. Seluruh drama yang terjadi di DA7 diharapkan menjadi titik balik dan pelajaran berharga bagi penyelenggara ajang pencarian bakat di masa yang akan datang. Integritas dan transparansi harus menjadi pilar utama agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan talenta yang benar-benar berkualitas tidak merasa dizalimi oleh sistem. Kemenangan harus didasarkan pada kejujuran vokal dan kekuatan karakter yang bisa diterima oleh khalayak luas, bukan sekedar memenuhi target rating atau skenario tertentu. Publik berharap agar ajang seperti ini terus melahirkan bintang-bintang yang tidak hanya pandai bernyanyi, tetapi juga memiliki adab yang luhur serta jiwa sosial yang tinggi bagi bangsa. Semoga ke depannya, panggung dangdut Indonesia semakin bermartabat dan mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat melalui karya-karya yang jujur, menyentuh hati, dan penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan.